Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat-sahabat yang dirahmati oleh Allah, kembali lagi dalam kajian kitab Fathul Qorib. Sebelum kajian pada kesempatan kali ini dimulai, mari kita bertawasul bersama liridaillahi ta'ala wa lisyawani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa barakati sultanil awliya sayyidina Syekh Abdul Qadir Jalani kata sallallahu alaihi wasallam kasih saya Muhammad bin Qasim Al-Hauzi. Saya jadi saja. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi karamatihi min alim wa khairi fitarain. Amin. Faslun taiki kono fasal swiji fi bayani ma ing dalem nerangake perkara yahrumu kang haram apa istimaluhu nggunakake mah minal awani saking pira-pira wadah wa malan perkara ya juzu kang wenang apa istimaluhu. Pada kesempatan kali ini saya akan membacakan fasal fi bayani ma yahrumu istimaluhu minal awani wa ma yajuzu, menjelaskan perabot-perabot atau wadah-wadah yang haram digunakan dan yang boleh untuk digunakan. Wa bada'alan ngawiti sapa musoneh bil awali kelawan kang pertama faqala mongko ngendika sapa musoneh wala yajuzu lan rupane pengetikan wala yajuzu lan ora wenang fi khairi dariratin ing dalem liyane darurat lirajulin kedhe wong lanang awim raatin ta wong wadon apa istimalu syai'in nggunakake suwiji-wiji min awani dzahabi saking pira-pira wadah saking emas wal fiddati lan perak la fi aklin ora ing dalem mangan wala fi syurbin lan ora ing dalem ngombe wala khairi himalan ora ing dalem liyane aklin wa syurbin kama yahrumu. Di sini musonef memulai dengan yang pertama, yakni walaya juzu yang haram digunakan. Beliau berkata selain keadaan darurat tidak diperkenankan bagi seorang laki-laki maupun perempuan untuk menggunakan wadah yang terbuat dari emas dan perak. Tidak diperbolehkan tersebut baik digunakan untuk makan, minum atau selain makan dan minum. Wa kamalan kaya dene lan kaya keterangan yahrumu haram wa kamalan kaya perkara yahrumu kang haram apa istimalu magunakake perkara dzukira kang wis tutur apa mah yahrumu haram apa ittikhadhuhu ngalaf ma min khairi istimalin saking tanpa gunakake fil asohi ing dalem kaul kang asor. Sebagaimana haram menggunakan barang-barang tersebut, di atas diharamkan juga untuk menyimpannya tanpa digunakan. Ini menurut pendapat yang asoh. Jika tadi keterangan yang pertama itu haram digunakan untuk media makan, minum ataupun yang lainnya, di sini ketika kita menyimpannya pun itu wadah-wadah tersebut hukumnya haram menurut pendapat yang asal. Wa yahrumulan haram aitun halimale opal ina'u wadah almat liyu kang den sepuh bidzahabin kelawan emas wa aufidatin ta perak in hasula lamun hasil minat tolai saking sepuhan apa seun sewiji-wiji bingartihi kelawan mentokake inak ngalanari ing atase geni. Dan juga haram menggunakan wadah yang disepuh dengan emas atau perak jika ada sepuhan yang terpisah andekan dipanggang di atas api. Wa yajuzulan wenang apa istimalu inai khairihima gunakake wadah liyane emas lan perak ai khairid dzahabi tegese liyane emas wal fiddati lan perak minal awani sanging pira-pira wadah al anafsiyati kang edi kaina iyakutin kaya dene wadah saking inten. Diperbolehkan menggunakan wadah yang terbuat dari selain keduanya, dari selain emas dan perak,
yaitu wadah-wadah yang indah seperti wadah atau perabot yang terbuat dari intan, yakut. Wa yahrumulan haram apa inaul mudhab apa al inau wadah al mudhab babu kang den tambal bifid bidhob bati fidotin kelawan tambalan perak kabirotin kang gedhe ngurfan ing dalem cara nguruf lizinatin krono arai pepaes. Haram juga menggunakan wadah yang ditambal dengan tambalan perak yang berukuran besar menurut standar umum dengan tujuan berhias. Ketika ada perabot yang bolong, ini haram untuk ditambal dengan perak, apalagi tujuannya ini untuk berhias. Ketika keharaman ini ketika memang secara adat umumnya itu termasuk besar gitu. Jadi yang ditambal itu termasuk besar. Lagi pula untuk apa kita menambal sesuatu perabot rumah tangga dengan perak, toh kegunaannya hanya untuk masak. Mubadir lah, eman-eman perake. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'in kanat mongko lamun ana apa kabir, fa'in kanat mongko lamun ana apa tembelan tobatin iku kabiratan gede, iku kabiratan gede li hajatin krana hajat jaza mongko wenang apa istimal mangal karo hati sartane makro au zahiratin utawa cilik ngurfan ing dalem pengadatane li zinatin krana pepaes kurihat mongko den makruhake apa tobatin au li hajatin utawa krana hajat fala tukrahu mongko ora den makruhake. Jadi jika tambalan ini kemudian berukuran besar karena adanya hajat, maka ini diperbolehkan. Tapi ketika memang benar-benar tidak ada yang bisa untuk digunakan untuk menempel selain perak, ya kalau tidak ditempel maka mungkin perabot itu akan bocor dan tidak bisa kita gunakan untuk memasak, maka di sini diperbolehkan. Hanya saja tetap hukumnya makro. Atau ukurannya kecil secara nguruf, tempelan tersebut ukurannya kecil secara nguruf, tapi mempunyai tujuan hanya untuk menghias perabot tersebut atau gengsi lah mungkin kalau zaman sekarang. Maka ketika ada piring bolong sedikit kemudian ditempel memakai perak gitu, tapi tujuannya untuk hiasan bukan memang karena hajat tertentu yang diperbolehkan oleh syara, maka ini tetap dimakruhkan dengan catatan tempelannya kecil secara nguruf atau secara umum. Kalau tempelannya besar, kembali lagi seperti yang awal tadi, hukumnya tetap tidak boleh. Maka saya ulang lagi, maka ini hukumnya makro. Atau karena adanya hajat, maka ketika memang ada hajat, kembali lagi ketika ada hajat, ketika tempelan ini maka tidak makro. Bismillahirrahmanirrahim. Ama tobatu zahabi sejana pun utawi tambalan saking emas fatah rumu mongko iku haram apa tobatu zahabi mutlakon kelawan mutlak kama kaya keterangan sohaha kang wis nyohake hu ing ma sapa An-Nawawi Imam Nawawi. Adapun tambalan yang terbuat dari emas, baik itu besar kecil, ada hajat ataupun hanya untuk hiasan, ini hukumnya haram mutlakon, haram secara mutlak. Kama sohahahu An-Nawawi, sebagaimana yang ditasheh oleh Imam Nawawi. Demikian kajian Fathul Qorib pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada keterangan-keterangan yang mungkin kurang tepat, dan saya tetap mohon koreksi dari sahabat-sahabat semua, karena di sini saya juga sedang belajar dan mencoba untuk memahami kembali dari kitab Fathul Qorib yang dulu pernah saya kaji di pesantren. Nah, mudah-mudahan apa yang saya bacakan ini benar-benar menjadikan wasilah saya mendapatkan ilmu yang bermanfaat di dunia hatta akhirah. Demikian, banyak kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.